Gustavo. Pada Ciro. Masih Ciro. Alphonse. Tidak sempurna tangkapan pertama dari Fitrul tadi. Pelatih Bali United, Teuku Cukura mundur usai kekalahan dari Persib Bandung. Komentar Boyan Hodak, waspadai momentum lawan. Comeback dramatis Persib Bandung bikin Bali United mewek. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Comeback dramatis Persib Bandung bikin Bali United mewek. Laga super panas tersaji malam tadi saat Persib Bandung berhasil melakukan comeback luar biasa. Drama menghiasi pertandingan ketika Persib bangkit dari ketertinggalan dan membungkam Bali United dengan skor 2-1 pada lanjutan BRI Liga 1 2024-2025 yang digelar Jumat 18 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Persib langsung tampil menekan. Sektor Ciro Alves terus memberi tusukan-tusukan mematikan, namun pertahanan Bali masih tak tergoyahkan. Peluang didapat di 10 menit awal melalui Ciro dan Gustavo Franca, namun kiper Fitrul masih bisa mengamankannya. Memasuki menit ke-20, Persib kesulitan membongkar pertahanan Bali United yang bertahan cukup solid sehingga menyulitkan Mark Locke CS memasuki pertahanan Serdadu Tridatu. Namun justru gawang Persib harus kebobolan terlebih dahulu di menit ke-23 setelah tendangan bebas Irfan Jaya merobek gawang Maung Bandung yang dikawal Kevin Mendoza. Hingga tambahan waktu berjalan, tidak ada gol tercipta hingga babak pertama pun berakhir dan ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Bali United. Masuknya Robby Darwish lebih memberi keseimbangan dalam permainan Persib dibandingkan babak pertama. Apalagi Matteo Kocijan dalam beberapa kali momen nampak bermain kotor dan sembrono. Akhirnya usaha keras Persib membuahkan hasil di menit ke-62 setelah tendangan keras Beckham Putra dari luar kotak penalti membobol gawang Bali United yang dikawal Fitrul Dwi Rustapa. Gol penyeimbang Persib diawali kerjasama Gervane Castaner yang baru masuk di menit ke-69 dengan Mark Locke yang kemudian mengirim umpan pendek kepada Beckham Putra. Beckham Putra melepaskan tendangan dengan kaki kanan yang sedikit melambung tanpa bisa dijangkau Fitrul. Atas gol Beckham Putra, motivasi pemain semakin tinggi untuk mengembalikan keadaan dan mengejar gol kedua. Perjuangan Persib mencetak gol kedua akhirnya terwujud setelah Gustavo Franca membobol gawang Bali United di menit ke-82. Gustavo Franca menyambut umpan sepak pojok Mark Locke dengan sundulan setelah melakukan jumping header. Bola meluncur ke sisi gawang Bali United, skor 2-1 untuk Persib. Menjelang akhir laga, drama panas tersaji yang menguras emosi. Ciro yang terintimidasi hampir baku hantam dengan Brandon. Di sisi lain, Beckham Putra yang tak terima Ciro dihantam langsung menghampirinya dan terjadi keributan. Wasit pun langsung mencetak VAR atas aksi Beckham tersebut. Namun keputusan kartu kuning sudah tepat. Di sisa laga, Persib ditekan bertubi-tubi oleh Bali United. Dua peluang emas didapatkan striker Bali United, Everton yang nyaris menjebol gawang Persib. Pada menit ke-86, Everton melepaskan tendangan ke arah gawang dan ditepis Kevin Mendoza dengan gemilang. Persib akhirnya mempertahankan keunggulan dengan skor 2-1. Atas hasil ini, Persib semakin dekat menuju juara. 3 kemenangan lagi akan mengunci takhta juara BRI Liga 1 2024-2025. Komentar Boyan Hodak, waspadai momentum lawan. Pelatih Persib Boyan Hodak menyoroti performa timnya meski berhasil meraih kemenangan penting. Saya rasa mereka hanya satu kali memasuki kotak penalti pada babak kedua. Kami menunjukkan gairah dan mereka mulai menurunkan garis pertahanannya, kata Boyan. Kami bisa mencetak 2 gol dan setelah itu kami turun terlalu dalam. Itu membuat mereka memiliki 1-2 peluang dan itu harus menjadi sebuah perhatian karena kami kesulitan dalam menahan bola, lanjut pelatih Persib itu. Meski begitu, pelatih asal Kroasia ini tetap bersyukur karena pasukannya bisa meraih poin sempurna sekaligus memperkukuh posisi di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 musim ini.
Menanggapi tensi panas dalam pertandingan, Boyan Hodak mengakui bahwa pertandingan melawan Bali United selalu berjalan emosional. Menurutnya, duel Maung Bandung kontra Serdadu Tridatu ini bagaikan derby seperti melawan Persija Jakarta. Itulah kenapa pertandingannya menjadi emosional. Mungkin terlalu emosional tidak bagus karena itu bisa membuat pemain kehilangan kepala mereka, tegas Boyan. Menurut saya bagus ketika tidak ada pemain kami yang terkena kartu merah. Dan itu alasannya saya menarik keluar Matteo Kocijan saat memasuki babak kedua, ucap Boyan. Melihat semangat pasukannya untuk comeback setelah tertinggal lebih dulu, Boyan menyebut itu semua karena timnya memiliki karakter. Itu artinya tim memiliki karakter. Ini tidak hanya kami lakukan di tahun ini, jadi ini alasannya kami berada di puncak, tutup Boyan Hodak. Pelatih Bali United, Teko Cukura, mundur usai kalah dari Persib Bandung. Usai kekalahan dari Persib Bandung, pelatih kepala Bali United Stefano Cukura atau Teko resmi mengundurkan diri dari kursi kepelatihan. Ia mengumumkan keputusan ini dalam sesi konferensi pers seusai laga. Saya mau beritahu kepada supporter Bali United bahwa saya punya tanggung jawab sejak pertama kali datang untuk Bali United tahun 2019 lalu. Sebagai pelatih, saya bertanggung jawab sewaktu menang, seri, atau kalah hingga malam ini melawan Persib, kata Teko. Teko menegaskan bahwa dirinya akan mendampingi tim hingga akhir musim dan berkomitmen untuk menuntaskan sisa laga dengan hasil terbaik. Sebelumnya, saya sudah bicara dengan manajemen. Bila tugas saya sudah selesai di tahun ini dan sisa 5 pertandingan ingin berikan yang terbaik untuk Bali United, dan manajemen bisa persiapan mencari pelatih baru untuk musim depan, katanya. Saat ini, Bali United berada di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan raihan 41 poin dari 29 pertandingan. Tim mencatat 11 kemenangan, 8 hasil imbang, dan 10 kali kalah. Dalam 7 laga terakhir, Serdadu Tridatu kesulitan meraih hasil maksimal. CEO Bali United, Yabes Taruni, menyampaikan apresiasi besar kepada Teko atas kontribusinya. Kami dari manajemen berterima kasih untuk 6 tahun perjuangan Coach Teko bersama kami. Kami akan berusaha mencari pelatih baru untuk musim depan, kata Yabes. Teko dipastikan masih akan mendampingi tim dalam 5 laga tersisa musim ini. Diketahui Bali United akan menghadapi PSM Makassar, PSIS Semarang, Persija Jakarta, Madura United, dan Persebaya Surabaya. Simak informasi terbaru lainnya hanya di sini.